Nadira tidak pernah percaya pada cinta yang datang terlalu cepat. Setidaknya, dulu, sampai ia bertemu Rendra. Semua dimulai dengan cara yang sederhana. Sebuah pertemuan singkat, percakapan ringan, tidak ada yang istimewa. Namun entah kenapa, Rendra berbeda. Kamu tahu, katanya suatu sore, menatap Nadira seolah hanya dia yang ada di ruangan itu. Aku jarang merasa cocok dengan seseorang secepat ini. Kalimat itu membuat Nadira tersenyum kecil. Baru kenal, jawabnya. Rendra menggeleng pelan. Bukan soal waktu, katanya. Ini soal rasa. Dan sejak saat itu, semuanya berjalan terlalu cepat. Pesan setiap pagi, telepon setiap malam, perhatian yang tidak pernah putus. Sudah makan? Jangan capek-capek iya. Aku kangen. Hal-hal sederhana, namun datang terus-menerus. Awalnya, Nadira merasa hangat, diperhatikan, diprioritaskan, hal yang jarang ia rasakan sebelumnya. Rendra selalu tahu apa yang harus dikatakan, selalu hadir di waktu yang tepat, selalu membuat Nadira merasa dipilih. Kamu beda dari yang lain, katanya suatu malam. Nadira menatapnya. Bedanya, Rendra tersenyum. Kamu nggak berusaha jadi siapa-siapa, jawabnya. Kamu cukup jadi kamu, dan itu sudah lebih dari cukup. Kalimat itu sederhana, tapi tepat mengenai sesuatu di dalam diri Nadira. Sesuatu yang selama ini tidak pernah disentuh. Dan perlahan, ia mulai jatuh. Beberapa minggu kemudian, Rendra datang dengan keputusan. Aku nggak mau lama-lama, katanya. Nadira terdiam. Aku serius sama kamu, lanjutnya. Aku nggak mau kehilangan kamu cuma karena kita terlalu hati-hati. Segalanya terasa terlalu cepat, namun cara Rendra berbicara membuat semuanya terasa masuk akal. Aku tahu ini cepat, katanya lembut. Tapi aku yakin, dan entah kenapa, Nadira mulai percaya. Pernikahan itu terjadi tanpa banyak drama. Tidak mewah, tidak besar, namun penuh dengan janji. Janji yang terdengar tulus. Mulai sekarang, kamu nggak sendirian lagi, bisik Rendra saat menggenggam tangannya. Nadira tersenyum. Untuk pertama kalinya, ia merasa aman. Hari pertama di rumah baru, terasa tenang. Rumah itu tidak terlalu besar, namun cukup hangat. Di sana, ia bertemu Ibu Rendra. Seorang wanita yang terlihat tenang, sopan, tidak banyak bicara. Selamat datang, katanya singkat. Nadira mengangguk. Tidak ada yang aneh. Namun ada sesuatu yang sulit dijelaskan. Tatapan itu bukan tidak suka, tapi juga bukan menerima. Hari-hari pertama berjalan baik. Rendra tetap sama. Perhatian, manis, selalu ada. Namun perlahan, hal kecil mulai berubah. Kamu mau pakai baju itu? Tanya Rendra suatu pagi. Nadira menoleh. Kenapa? Rendra tersenyum. Nggak apa-apa, cuma menurut aku yang kemarin lebih cocok. Nada suaranya lembut, namun ada sesuatu di dalamnya mengoreksi. Hari berikutnya, kamu capek ya akhir-akhir ini, kata Rendra. Iya, kerjaan lagi banyak, jawab Nadira. Rendra mengangguk. Mungkin kamu terlalu memaksakan diri, katanya. Aku cuma khawatir, kata yang terdengar manis. Namun perlahan, mulai terasa seperti batas. Seminggu kemudian, Nadira mulai mengurangi jam kerjanya. Bukan karena diminta, tapi karena ia merasa harus. Suatu malam, ia mencoba bercerita. Aku merasa sedikit aneh akhir-akhir ini, katanya pelan. Rendra langsung menatapnya. Aneh bagaimana? Nadira ragu. Aku merasa berubah, jawabnya. Rendra tersenyum. Itu normal, katanya lembut. Kamu cuma sedang menyesuaikan diri. Nadira mengangguk. Mungkin benar. Namun malam itu, saat ia sendirian, ia menatap dirinya di cermin. Dan untuk pertama kalinya, ia bertanya, aku masih jadi diriku, kan? Di luar kamar, Ibu Rendra duduk diam, mendengar, dan tersenyum tipis. Awalnya memang selalu seperti itu, bisiknya pelan. Sementara di dalam, Nadira masih belum tahu bahwa yang ia rasakan bukan sekadar perubahan, tapi awal dari sesuatu yang perlahan akan menghapus dirinya.
Perubahan itu tidak pernah datang sekaligus. Ia datang pelan, hampir tidak terasa, sampai akhirnya semuanya sudah berbeda. Pagi itu, Nadira terbangun dengan suara notifikasi. Pesan dari Rendra, padahal ia tidur di sebelahnya. Jangan lupa sarapan ya. Aku khawatir kamu suka skip. Nadira menoleh. Rendra masih terlelap. Ia tersenyum kecil, merasa diperhatikan. Namun sesuatu terasa aneh. Kenapa harus lewat pesan? Ia mengabaikannya. Hari itu berjalan seperti biasa. Namun setiap langkah Nadira seolah diperhatikan. Kamu pulang jam berapa? Lagi sama siapa? Capek enggak? Pertanyaan-pertanyaan itu tidak terasa menekan. Tidak ada larangan. Tidak ada nada marah. Hanya terlalu sering. Awalnya, Nadira menjawab dengan ringan. Namun lama-lama, ia mulai berpikir sebelum melakukan sesuatu. Bukan karena takut, tapi karena ia tidak ingin membuat Rendra khawatir. Sore itu, Nadira pulang sedikit lebih larut. Rendra sudah duduk di ruang tamu. Kamu lama ya hari ini, katanya pelan. Nada suaranya tidak tinggi, namun ada sesuatu di dalamnya. Meeting tadi agak panjang, jawab Nadira. Rendra mengangguk. Kamu nggak bilang, katanya. Nadira sedikit terdiam. Lupa, jawabnya. Rendra tersenyum tipis. Iya, kamu memang suka lupa hal-hal kecil. Kalimat itu terdengar ringan. Namun entah kenapa, Nadira merasa bersalah. Padahal tidak ada yang salah. Malamnya, mereka makan bersama. Ibu Rendra ikut duduk, seperti biasa. Diam, mengamati. Kamu kerja terus ya? Tanyanya tiba-tiba. Nadira menoleh. Iya, Bu. Ibu Rendra mengangguk pelan. Perempuan itu harus pintar bagi waktu, katanya. Tidak menyalahkan. Tidak menekan, tapi cukup untuk membuat Nadira berpikir. Rendra langsung menimpali. Aku juga bilang begitu, katanya. Aku cuma takut kamu terlalu capek. Kata itu lagi. Takut, khawatir, peduli. Semua terdengar baik, namun perlahan mulai terasa seperti batas yang tidak terlihat. Beberapa hari kemudian, Nadira membatalkan rencana makan malam dengan temannya. Bukan karena diminta. Tapi karena Rendra berkata, aku pikir kita bisa makan bareng hari ini. Nada itu lembut, namun membuat Nadira merasa ia harus memilih. Dan tanpa sadar, ia memilih Rendra. Hari-hari berikutnya, semakin banyak hal kecil berubah. Ia mulai berpikir 2 kali sebelum keluar. Mulai mempertimbangkan sebelum menjawab pesan. Mulai menahan cerita. Karena setiap kali ia berbagi sesuatu, Rendra selalu punya cara untuk mengarahkannya. Menurut aku, seharusnya kamu lebih baik kalau tidak pernah memaksa. Namun selalu menggeser, sedikit demi sedikit. Suatu malam, Nadira duduk di kamar. Ia memegang ponselnya, melihat chat dengan temannya. Sudah lama tidak aktif. Ia ingin membalas, namun ragu. Kenapa? Ia sendiri tidak tahu. Pintu terbuka. Rendra masuk. Kamu lagi ngapain? Tanyanya. Enggak, cuma lihat HP, jawab Nadira. Rendra mendekat, menatap layar sebentar. Teman kamu itu ya, katanya. Nadira mengangguk. Rendra tersenyum. Aku enggak terlalu suka dia, katanya santai. Nadira sedikit terkejut. Kenapa? Rendra mengangkat bahu. Perasaanku aja, jawabnya. Aku cuma ingin kamu dikelilingi orang yang baik. Kalimat itu terdengar seperti perlindungan. Namun malam itu, Nadira tidak jadi membalas pesan itu. Di luar kamar, Ibu Rendra duduk diam, mendengar, dan tersenyum kecil. Bagus, bisiknya pelan. Di dalam kamar, Nadira berbaring, menatap langit-langit. Ia tidak tahu kenapa, tapi hatinya terasa sedikit sempit. Seolah ada sesuatu yang berubah. Namun ketika ia mencoba memikirkannya, ia justru merasa bersalah. Mungkin aku yang terlalu sensitif, bisiknya pelan. Dan disitulah, sesuatu yang berbahaya mulai terjadi. Bukan karena Rendra semakin jelas, tapi karena Nadira mulai meragukan dirinya sendiri. Hari itu, Nadira bangun dengan perasaan aneh. Bukan sedih, bukan marah, tapi kosong.
Seperti ada sesuatu yang hilang, tapi ia tidak tahu apa. Rendra masih sama, masih bangun lebih dulu, masih menyiapkan sarapan, masih tersenyum saat melihatnya. Kamu kelihatan capek, katanya lembut. Nadira duduk pelan. Mungkin. Rendra langsung mendekat. Mungkin kamu terlalu banyak mikir, katanya. Aku cuma ingin kamu tenang. Tenang. Kata itu kembali. Selalu kembali. Nadira mengangguk. Mungkin benar. Mungkin ia memang terlalu banyak berpikir. Hari itu ia memutuskan untuk keluar. Sekadar bertemu teman lama. Sudah terlalu lama ia menunda. Ia bahkan merasa sedikit bersalah karena ingin melakukannya. Aku mau keluar sebentar ya, katanya hati-hati. Rendra menoleh. Sama siapa? Nina, jawabnya. Rendra diam sejenak, lalu tersenyum. Oh, dia lagi. Nada itu tipis, hampir tidak terasa, tapi cukup membuat Nadira ragu. Kamu nggak nyaman? Tanyanya. Rendra langsung menggeleng. Enggak, aku cuma nggak terlalu yakin dia baik buat kamu. Kalimat itu lagi, tidak melarang, tapi menggeser. Nadira menatapnya. Aku cuma kangen, katanya pelan. Rendra mengangguk. Iya, aku ngerti, jawabnya. Aku cuma nggak mau kamu pulang dengan energi yang buruk. Energi yang buruk, entah kenapa, itu terdengar seperti peringatan. Namun Nadira tetap pergi. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Ia duduk di kafe bersama Nina. Awalnya canggung, namun perlahan hangat. Kamu kenapa sih jarang banget muncul? Tanya Nina. Nadira tersenyum kecil. Lagi sibuk aja. Nina menatapnya lebih dalam. Bukan cuma itu, katanya. Nadira diam. Untuk beberapa detik, ia ingin jujur. Ingin cerita. Namun kata-kata itu tidak keluar. Aku baik-baik aja kok, akhirnya ia berkata. Nina tidak langsung percaya, tapi tidak memaksa. Namun sebelum mereka pulang, Nina berkata pelan, kalau suatu hari kamu merasa nggak jadi diri kamu, itu bukan hal kecil, Nat. Kalimat itu menempel. Namun Nadira tidak menjawab. Malamnya, ia pulang. Rendra sudah menunggu. Kamu lama, katanya. Nada suaranya tidak tinggi, tapi dingin. Ngobrol aja tadi, jawab Nadira. Rendra mengangguk pelan. Senang. Nadira ragu. Iya, Rendra tersenyum. Namun tidak sampai ke matanya. Bagus, katanya. Walaupun aku lihat kamu pulang lebih capek. Hening. Nadira terdiam. Ia mencoba merasakan tubuhnya. Capek, sedikit. Tapi bukan karena Nina. Namun entah kenapa, ia mulai meragukan dirinya sendiri. Mungkin iya, bisiknya. Rendra mendekat. Mungkin kamu belum sadar, katanya pelan. Kadang kamu merasa baik, tapi sebenarnya tidak. Kalimat itu pelan, namun dalam. Dan untuk pertama kalinya, Nadira merasa bingung pada dirinya sendiri. Apa yang ia rasakan, benar atau salah? Hari-hari berikutnya, hal itu semakin sering terjadi. Setiap Nadira merasa sesuatu, Rendra punya versi lain. Setiap Nadira ingin sesuatu, Rendra punya alasan kenapa itu tidak tepat. Setiap Nadira mulai yakin, Rendra perlahan membuatnya ragu. Dan tanpa sadar, Nadira mulai berhenti mempercayai dirinya sendiri. Ia lebih sering bertanya, lebih sering memastikan, lebih sering bergantung. Suatu malam, ia berdiri di depan lemari. Memilih baju, ia memegang satu dress. Ia suka, namun ia berhenti. Kamu mau pakai itu? Suara Rendra muncul dari belakang. Nadira menoleh. Iya, kenapa? Rendra tersenyum kecil. Menurut aku itu terlalu mencolok. Nadira melihat kembali dress itu. Tiba-tiba, ia merasa tidak yakin. Aku ganti aja ya, katanya pelan. Rendra mengangguk. Lebih baik, jawabnya. Sederhana. Namun saat itu, sesuatu benar-benar bergeser. Di luar kamar, Ibu Rendra berdiri di lorong. Diam, mendengar, dan tersenyum tipis. Dia mulai kehilangan pijakan, bisiknya pelan. Di dalam kamar, Nadira duduk di tepi ranjang. Baju yang ia suka, tergeletak di sampingnya. Ia menatapnya lama, lalu berkata pelan, aku memang terlalu berlebihan ya, dan disitulah
yang paling berbahaya bukan lagi apa yang dilakukan Rendra. Tapi, apa yang mulai Nadira percayai? Bahwa dirinya sendiri tidak bisa dipercaya. Perubahan itu semakin terasa, bukan karena Rendra berubah menjadi kasar atau terang-terangan menyakiti, tetapi justru karena ia tidak lagi bisa ditebak. Suatu pagi, semuanya kembali seperti awal, hangat, lembut, bahkan nyaris sempurna. Rendra sudah bangun lebih dulu, menyiapkan sarapan, dan menyambut Nadira dengan senyum yang dulu membuatnya jatuh cinta. "Aku masak yang kamu suka," katanya sambil menarik kursi untuk Nadira. Cara dia memperlakukan Nadira pagi itu begitu manis, begitu penuh perhatian, sampai-sampai Nadira merasa semua kekhawatirannya selama ini mungkin hanya berlebihan. Mereka menghabiskan pagi itu dengan ringan. Rendra bahkan menyuapi Nadira sambil sesekali menggoda, membuat Nadira tertawa kecil. "Kamu kelihatan lebih tenang hari ini," katanya sambil menatap Nadira dalam-dalam. Nadira mengangguk pelan. "Mungkin aku mulai terbiasa," jawabnya, meski dalam hatinya masih ada sisa-sisa kebingungan. Rendra tersenyum puas, seolah itu memang yang ia tunggu. "Bagus. Aku cuma ingin kamu jadi versi terbaik dari dirimu," ucapnya lembut. Kalimat itu terdengar seperti dukungan, tapi entah kenapa, Nadira mulai merasakan ada sesuatu yang menekan di baliknya. Siang itu, Rendra mengajak Nadira keluar. Mereka berjalan, berbicara, tertawa seperti pasangan yang benar-benar bahagia. Di tengah semua itu, Nadira hampir yakin bahwa semuanya baik-baik saja, bahwa mungkin ia memang hanya terlalu sensitif selama ini. Bahwa mungkin semua rasa tidak nyaman itu hanya ada di kepalanya sendiri. Ia mulai merasa bersalah karena sempat meragukan Rendra. Namun semuanya berubah begitu malam tiba. Tanpa alasan yang jelas, tanpa peringatan, Rendra menjadi berbeda. Ia diam saat makan malam, tidak merespons banyak hal, dan setiap jawaban yang keluar dari mulutnya terdengar singkat dan dingin. Nadira mencoba membuka percakapan, tapi setiap usahanya seperti jatuh ke ruang kosong. "Sudahlah, aku capek," kata Rendra singkat, tanpa menatapnya. Nada itu membuat Nadira langsung terdiam. Beberapa jam yang lalu mereka masih tertawa bersama, sekarang jarak di antara mereka terasa begitu jauh. Di kamar, Nadira akhirnya memberanikan diri bertanya. "Ada yang salah?" Suaranya pelan, hampir ragu. Rendra tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Nadira lama, seolah sedang menimbang sesuatu. Lalu ia berkata, "Kamu nggak sadar." Jantung Nadira langsung berdegup lebih cepat. "Sadar apa?" tanyanya bingung. Rendra menghela napas, lalu berkata dengan nada yang tetap tenang, "Kamu berubah lagi hari ini." Nadira semakin bingung. "Tapi tadi kita baik-baik saja," ucapnya pelan. Rendra langsung memotong, "Itu menurut kamu." Kalimat itu terasa seperti sesuatu yang jatuh tepat di dadanya. Nadira tidak tahu harus menjawab apa. Rendra melanjutkan, "Menurut aku, kamu masih belum benar-benar mengerti." "Mengerti apa?" tanya Nadira, kini suaranya terdengar lebih kecil. "Cara jadi pasangan yang tepat," jawab Rendra singkat. Nadira terdiam. Ia mencoba mencari kesalahan apa yang ia lakukan, tapi tidak menemukan apa-apa yang jelas. "Aku salah apa?" tanyanya, hampir memohon penjelasan. Namun Rendra hanya menggeleng pelan. "Kalau aku harus jelasin terus, berarti kamu memang belum sampai di situ." Kalimat itu menggantung, tidak memberi jawaban, tapi justru membuat Nadira merasa semakin salah. Malam itu, Nadira tidak bisa tidur. Ia mengulang semua kejadian hari itu di kepalanya, dari pagi yang hangat hingga malam yang dingin. Ia mencoba mencari titik di mana ia mungkin berbuat salah, mencoba memahami perubahan sikap Rendra, namun semuanya terasa kabur. Tidak ada kesalahan yang jelas, tapi rasa bersalah itu tetap ada, menempel dan semakin besar. Keesokan paginya, Rendra kembali seperti biasa. Hangat, lembut, seolah tidak terjadi apa-apa. Ia menyentuh pundak Nadira dengan ringan dan berkata, "Jangan kepikiran ya." Nadira menatapnya, masih membawa sisa kebingungan semalam.
Semalam ia mencoba membuka pembicaraan, tapi Rendra langsung memotong dengan senyum ringan. Aku cuma capek, jangan dibesar-besarkan. Kalimat itu menutup semuanya. Seolah apa yang Nadira rasakan semalam tidak penting, tidak nyata, dan tidak perlu dibahas. Sejak saat itu, pola itu mulai terbentuk dengan jelas, hangat, lalu dingin, lalu hangat lagi. Tidak ada alasan yang bisa dipegang, tidak ada pola yang bisa dipahami. Hanya perubahan yang terus datang dan pergi, membuat Nadira terus bertanya pada dirinya sendiri apakah ia yang salah atau memang ada sesuatu yang tidak beres. Di tengah semua itu, Ibu Rendra mulai masuk lebih dalam. Suatu siang, ia memanggil Nadira dan memintanya duduk. Nadira menurut, meski hatinya sudah tidak setenang dulu. Rendra itu anak yang sensitif, kata ibunya pelan. Nadira mengangguk. Dia butuh pasangan yang bisa mengerti tanpa harus dijelaskan terus, lanjutnya. Kalimat itu terasa seperti tekanan yang halus tapi pasti. Aku berusaha, Bu, jawab Nadira pelan. Ibunya tersenyum tipis, namun senyum itu tidak hangat. Belum cukup, katanya singkat. Nadira menunduk. Ia tidak tahu harus menjawab apa lagi. Perempuan itu harus bisa menyesuaikan diri, lanjut ibunya, bukan menunggu dimengerti. Kalimat itu menancap dalam. Nadira mulai merasa bahwa semua yang ia lakukan memang belum cukup, bahwa mungkin memang ada yang salah dalam dirinya. Malam itu, Nadira berdiri di depan cermin lebih lama dari biasanya. Ia menatap dirinya sendiri, mencoba mengenali apa yang berubah. Namun semakin lama ia melihat, semakin ia merasa asing. Ia tidak lagi yakin dengan apa yang ia rasakan, tidak lagi yakin dengan apa yang benar. Aku harus lebih baik, bisiknya pelan. Namun ia tidak sadar, bahwa perlahan, tanpa disadari, ia sudah mulai meninggalkan dirinya sendiri. Nadira mulai berubah, tanpa benar-benar menyadarinya. Bukan perubahan besar yang langsung terlihat, tapi hal-hal kecil. Hal-hal yang dulu terasa sepele, kini perlahan hilang dari hidupnya. Ia sudah jarang menghubungi teman-temannya. Bukan karena dilarang. Rendra tidak pernah melarang secara langsung. Namun setiap kali Nadira ingin bertemu mereka, selalu ada sesuatu yang membuatnya ragu. Kadang Rendra hanya diam lebih lama dari biasanya, kadang ia menghela napas pelan, atau hanya berkata, "Aku pikir kamu butuh istirahat." Kalimat sederhana, tapi cukup untuk membuat Nadira membatalkan rencananya. Awalnya ia masih merasa aneh. Namun lama-lama, itu menjadi kebiasaan. Ia mulai memilih tinggal di rumah, memilih bersama Rendra, memilih hal-hal yang tidak membuat suasana berubah. Ia tidak lagi bertanya apakah itu yang ia inginkan, karena setiap kali ia mencoba bertanya, jawabannya selalu terasa salah. Suatu sore, ponselnya berdering. Nama Nina muncul di layar. Nadira menatapnya cukup lama sebelum akhirnya mengangkat. "Nat, kamu kemana sih? Aku hampir lupa suara kamu," kata Nina di seberang dengan nada bercampur khawatir dan bercanda. Nadira tersenyum kecil. "Lagi sibuk aja," jawabnya. Jawaban yang sama, yang sudah terlalu sering ia gunakan. "Kamu nggak sibuk sampai nggak punya waktu buat hidup, kan?" Tanya Nina lagi, kali ini lebih pelan. Nadira terdiam. Ia ingin menjawab jujur. Ingin bilang bahwa ia sendiri tidak tahu apa yang terjadi. Tapi kata-kata itu tidak keluar. "Aku baik-baik aja," akhirnya ia berkata. Kalimat yang bahkan terdengar kosong di telinganya sendiri. Saat ia menutup telepon, Rendra sudah berdiri di belakangnya. "Nina lagi?" tanyanya. Nadira sedikit terkejut. "Iya," jawabnya. Rendra mengangguk pelan, lalu berkata, "Aku cuma nggak suka kamu terlalu dekat sama orang yang nggak ngerti kamu." Kalimat itu membuat Nadira terdiam. Lagi-lagi bukan larangan, tapi cukup untuk membuatnya berpikir ulang. Sejak saat itu, Nadira semakin jarang membalas pesan. Grup chat yang dulu aktif kini hanya ia baca sekilas. Undangan yang datang, ia abaikan. Dan tanpa sadar, dunianya semakin kecil. Hanya ada rumah, Rendra, dan lingkaran yang semakin sempit. Di dalam rumah pun, segalanya mulai berubah.
Ibu Rendra kini lebih sering terlibat dalam hal-hal kecil yang dulu tidak ia sentuh. Mulai dari cara Nadira berpakaian, cara ia memasak, bahkan sampai jadwal harian. Bangun lebih pagi itu lebih baik, katanya suatu hari. Perempuan harus lebih teratur. Nadira hanya mengangguk. Suatu pagi, Nadira memilih memakai baju yang menurutnya nyaman. Namun saat ia keluar kamar, Ibu Rendra hanya melirik sekilas. "Kamu mau kemana?" tanyanya. "Di rumah aja, Bu," jawab Nadira. Ibu Rendra tersenyum tipis. "Kalau di rumah, sebaiknya pakai yang lebih rapi. Suami bisa kehilangan rasa kalau lihat istrinya terlalu santai." Kalimat itu terdengar seperti nasihat, tapi cukup untuk membuat Nadira kembali ke kamar dan mengganti pakaiannya. Ia tidak tahu sejak kapan semua keputusan kecil harus dipikirkan ulang. Ia juga tidak tahu sejak kapan ia mulai merasa tidak bebas di tempat yang seharusnya menjadi rumahnya sendiri. Malam itu, Rendra kembali menunjukkan sisi yang membuat Nadira bertahan. Ia memeluknya dari belakang, mencium pundaknya, dan berkata pelan, "Aku cuma ingin yang terbaik buat kamu." Nadira menutup mata. Kalimat itu selalu berhasil membuatnya bertahan sedikit lebih lama. Namun kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Ia tidak lagi sepenuhnya percaya. Bukan karena ia yakin Rendra salah, tapi karena ia tidak lagi yakin dirinya benar. Beberapa hari kemudian, Nadira duduk sendiri di ruang tamu. Rumah itu sunyi. Terlalu sunyi. Ia mencoba mengingat kapan terakhir kali ia tertawa tanpa berpikir. Kapan terakhir kali ia melakukan sesuatu tanpa merasa harus menjelaskan. Ia tidak ingat, dan itu membuat dadanya terasa sesak. Saat itu, untuk pertama kalinya, sebuah pikiran muncul di benaknya. Bukan besar, bukan jelas, tapi cukup untuk membuatnya diam lebih lama dari biasanya. "Kalau aku pergi, apa yang akan terjadi?" Pertanyaan itu datang begitu saja. Namun langsung ia tepis, karena bahkan memikirkannya saja terasa seperti kesalahan. Di luar sana, Ibu Rendra memperhatikan dari jauh. Tidak perlu berkata apa-apa, tidak perlu melakukan apa-apa lagi. Karena ia tahu, prosesnya sudah berjalan. Dan yang paling berbahaya bukan lagi apa yang mereka lakukan, tapi bagaimana Nadira perlahan kehilangan dirinya sendiri. Bab berikutnya akan semakin dalam dan gelap. Nadira mulai benar-benar kehilangan arah. Rendra semakin menguatkan ketergantungan. Ibu mulai menekan lebih terang-terangan. Hari itu, Nadira bangun dengan perasaan yang berbeda. Bukan sekadar kosong, tapi berat. Seperti bangun dari tidur panjang, tapi tidak benar-benar beristirahat. Ia duduk di tepi ranjang, menatap lantai tanpa benar-benar berpikir. Kepalanya penuh, tapi tidak ada satupun pikiran yang jelas. Hanya perasaan lelah yang tidak bisa dijelaskan. Rendra masih tidur di sampingnya. Tenang, seolah tidak ada yang salah. Seolah semua berjalan sebagaimana mestinya. Dan entah kenapa, itu membuat Nadira merasa semakin jauh. Hari itu, ia tidak banyak bicara. Bahkan saat sarapan, ia hanya menjawab seperlunya. Ibu Rendra memperhatikan, tapi tidak langsung menegur. Ia hanya meletakkan cangkir dengan pelan, lalu berkata, "Kamu kelihatan tidak fokus." Nadira mengangguk kecil. "Lagi capek aja, Bu." Ibu Rendra tersenyum tipis. "Capek itu bukan alasan untuk jadi tidak maksimal," katanya. "Kalau kamu lemah, nanti yang rugi bukan cuma kamu." Kalimat itu membuat Nadira terdiam. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Ia bahkan tidak tahu apa yang sebenarnya ia rasakan. Sepanjang hari itu, Nadira seperti berjalan tanpa arah. Ia mencoba bekerja, tapi sulit fokus. Ia membuka laptop, menutupnya lagi, lalu duduk diam. Ia ingin melakukan sesuatu, tapi tidak tahu apa. Seolah semua yang dulu ia kenal tentang dirinya perlahan menghilang. Malamnya, Rendra pulang dengan wajah yang terlihat lelah. Namun saat melihat Nadira, ia langsung berubah. Lebih lembut, lebih hangat. "Kamu kenapa?" tanyanya sambil duduk di sampingnya. Nadira ingin menjawab, namun kata-kata itu tidak keluar. "Aku nggak tahu," akhirnya ia berkata pelan.
Rendra langsung menariknya ke dalam pelukan. "Hei, kamu cuma lagi overthinking," katanya lembut. "Kamu terlalu banyak mikir hal yang gak penting." Kalimat itu terdengar menenangkan. Namun ada sesuatu yang terasa menghapus. Seolah apa yang Nadira rasakan tidak valid. "Aku ngerasa aneh," bisik Nadira. Rendra mengelus rambutnya. "Karena kamu gak fokus sama yang penting," katanya. "Fokus kamu harus ke rumah ini, ke kita." Kata "kita" itu terdengar kuat, menarik, dan entah kenapa, membuat Nadira merasa bersalah. Seolah selama ini, ia memang kurang fokus. Seolah semua yang ia rasakan adalah kesalahannya sendiri. Beberapa hari berikutnya, Nadira mulai berubah lebih jauh. Ia tidak lagi mencoba memahami dirinya. Ia mulai mengikuti. Apa yang dikatakan Rendra, ia iakan. Apa yang disarankan Ibu Rendra, ia jalankan. Bukan karena ia yakin, tapi karena ia lelah mempertanyakan. Suatu sore, ia berdiri di depan pintu rumah. Tangannya memegang gagang. Ia tidak tahu kenapa ia berdiri di sana. Ia hanya ingin keluar. Bukan ke tempat tertentu, hanya keluar, menghirup udara, merasa bebas. Namun sebelum ia membuka pintu, suara Rendra terdengar dari belakang. "Kamu mau kemana?" Nadira membeku. Ia berbalik pelan. "Enggak, cuma mau keluar sebentar." Rendra menatapnya lama, lalu berkata dengan nada pelan, "Kamu enggak bilang dari tadi." Kalimat itu sederhana, tapi cukup untuk membuat Nadira ragu. "Aku cuma sebentar," katanya. Rendra menghela napas. "Aku pikir kamu sudah mulai ngerti," katanya. "Kalau kamu mau pergi, bilang dulu." Nada itu tidak marah, tapi menekan. Nadira perlahan melepaskan gagang pintu. "Iya," bisiknya. Dan pintu itu tidak jadi dibuka. Malam itu, Nadira duduk di lantai kamar. Sendiri, tanpa suara, tanpa air mata. Namun dadanya terasa penuh. Ia mencoba mengingat apa yang sebenarnya ia inginkan. Namun semakin ia mencoba, semakin ia tidak menemukan apapun. Yang ada hanya satu pikiran yang terus berulang, "Aku harus lebih baik." Ia tidak tahu, lebih baik itu seperti apa. Ia tidak tahu siapa yang menentukan. Namun ia percaya, itu bukan dirinya. Di luar kamar, Ibu Rendra berdiri di lorong. Diam, mendengar, dan tersenyum kecil. "Sudah hampir," bisiknya pelan. Di dalam kamar, Nadira akhirnya menunduk. Tangannya menggenggam pelan. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak lagi bertanya siapa dirinya. Karena ia sudah mulai percaya. Dirinya memang bukan sesuatu yang bisa ia percayai. Bab berikutnya akan masuk fase paling gelap. Nadira mulai kehilangan kendali penuh atas dirinya. Rendra mulai menunjukkan sisi yang lebih manipulatif secara terang. Ibu mulai mengatur hidup Nadira secara langsung. Dan akan muncul titik di mana Nadira hampir benar-benar runtuh. Hari itu, Nadira tidak benar-benar bangun. Tubuhnya bangun, matanya terbuka, tapi dirinya terasa tertinggal di tempat lain. Ia duduk lama di tepi ranjang, menatap kosong ke depan. Tidak ada yang ingin ia lakukan. Tidak ada yang ia pikirkan. Bahkan sekadar berdiri pun terasa berat. Semua seperti terlalu banyak. Padahal tidak ada yang benar-benar terjadi. Rendra masuk ke kamar beberapa menit kemudian. Ia berhenti di pintu, memperhatikan Nadira tanpa langsung bicara. "Kamu belum siap-siap?" tanyanya. Nadira menoleh pelan. "Aku nggak tahu mau ngapain hari ini." Rendra mengernyit sedikit, lalu mendekat. "Kamu aneh akhir-akhir ini," katanya. Kalimat itu sederhana, tapi langsung membuat Nadira merasa bersalah. "Aku cuma capek," jawabnya pelan. Rendra menghela napas, lalu duduk di sampingnya. "Capek itu normal, tapi kalau kamu terus seperti ini, kamu yang bikin semuanya jadi berat." Nadira menunduk. Ia tidak membantah. Ia bahkan tidak tahu harus membantah apa. "Lihat aku," kata Rendra pelan. Nadira mengangkat wajahnya. "Kamu tahu aku selalu berusaha jaga kamu," lanjutnya. "Tapi aku juga butuh pasangan yang kuat. Bukan yang gampang jatuh seperti ini."
Kata-kata itu menusuk lebih dalam dari nada tinggi. Nadira mengangguk kecil. Iya, bisiknya. Seolah menerima. Seolah memang itu kenyataannya. Hari itu, Nadira mencoba memperbaiki diri. Ia bangun, merapikan rumah, memasak, melakukan semua yang menurutnya diharapkan darinya. Ia bergerak cepat, mencoba tidak memberi celah untuk dikritik. Namun semakin ia berusaha, semakin ia merasa lelah. Dan semakin lelah ia, semakin mudah ia merasa gagal. Sore harinya, Ibu Rendra masuk ke dapur saat Nadira sedang memasak. Apa itu? Tanyanya sambil melihat masakan di kompor. Sup, Bu, jawab Nadira. Ibu Rendra mencicipi sedikit, lalu meletakkan sendok. Kurang rasa, katanya singkat. Nadira langsung mengambil garam. Namun sebelum ia menambahkan, Ibu Rendra berkata lagi, kalau hal kecil saja kamu tidak bisa tepat, bagaimana hal besar? Kalimat itu membuat tangan Nadira berhenti. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Ia hanya menambahkan sedikit garam dan berharap itu cukup. Malamnya, mereka makan bersama. Rendra mencicipi, diam beberapa detik, lalu berkata, lumayan, bukan pujian. Bukan juga kritik, tapi cukup untuk membuat Nadira merasa belum berhasil. Setelah makan, Nadira duduk sendiri di ruang tamu. Ia menatap tangannya sendiri, gemetar sedikit. Ia tidak tahu kenapa. Ia hanya merasa tidak stabil. Seperti berdiri di tempat yang terus bergerak. Rendra datang dan duduk di depannya. Aku capek lihat kamu seperti ini, katanya tiba-tiba. Nadira menoleh. Aku, kenapa? Tanyanya pelan. Rendra menatapnya lama. Kamu nggak sadar kamu berubah jadi orang yang susah dihadapi. Kalimat itu membuat dada Nadira terasa sesak. Aku berusaha, katanya. Aku tahu, potong Rendra. Tapi usaha kamu belum cukup. Hening. Selalu begitu. Tidak pernah cukup. Tidak pernah benar. Tidak pernah selesai. Dan untuk pertama kalinya, sesuatu di dalam diri Nadira retak. Bukan karena marah, bukan karena melawan, tapi karena lelah. Lelah mencoba menjadi sesuatu yang ia sendiri tidak mengerti. Lelah merasa salah tanpa tahu kesalahannya. Lelah menjadi seseorang yang terus dikoreksi. Malam itu, Nadira kembali ke kamar. Namun kali ini, ia tidak langsung duduk. Ia berdiri di depan cermin. Lama, sangat lama, ia menatap dirinya sendiri, namun tidak lagi mencoba mengenali. Ia hanya melihat, seperti melihat orang lain. Aku ini siapa? Bisiknya pelan. Tidak ada jawaban, tidak ada rasa, tidak ada kepastian. Dan untuk pertama kalinya, air mata itu jatuh. Bukan karena sakit yang jelas, tapi karena kehilangan sesuatu yang tidak bisa ia sebutkan. Di luar kamar, Ibu Rendra berdiri di lorong. Diam, mendengar tangisan itu, namun tidak mendekat, tidak menghentikan. Ia hanya tersenyum tipis. Sebentar lagi, bisiknya pelan. Di dalam kamar, Nadira akhirnya duduk di lantai. Memeluk dirinya sendiri. Dan di titik itu, ia hampir benar-benar runtuh. Bukan karena satu kejadian besar, tapi karena ribuan hal kecil yang perlahan menghancurkannya dari dalam. Bab berikutnya akan jadi titik paling gelap. Nadira benar-benar kehilangan arah. Rendra mulai semakin terang mengontrol. Ibu mulai mengambil keputusan untuk Nadira. Dan akan muncul momen di mana Nadira hampir menyerah sepenuhnya. Hari itu, Nadira tidak menangis lagi. Bukan karena ia sudah kuat, tapi karena ia sudah terlalu lelah. Ia bangun seperti biasa, melakukan semua yang harus dilakukan, namun tanpa perasaan. Tidak ada lagi usaha untuk memahami apa yang ia rasakan. Tidak ada lagi keinginan untuk memperbaiki sesuatu. Ia hanya menjalani, seperti seseorang yang sedang menunggu sesuatu berakhir. Pagi itu, saat ia sedang menyapu ruang tamu, Ibu Rendra memanggilnya. Nadira, sini. Nada suaranya datar, tidak keras. Tapi tidak bisa ditolak. Nadira mendekat dan duduk. Ada yang harus kita bicarakan, kata Ibu Rendra. Nadira mengangguk pelan. Ia sudah terbiasa dengan kalimat itu.
dan biasanya tidak pernah berakhir baik. Kamu akhir-akhir ini tidak stabil, lanjutnya. Nadira menunduk, tidak membantah, tidak juga setuju. Ia hanya diam. Rendra butuh ketenangan, katanya lagi. Dan kamu tidak memberikannya. Kalimat itu terasa seperti vonis. Nadira menggenggam tangannya pelan. Aku sudah berusaha, bisiknya. Ibu Rendra menghela napas. Berusaha saja tidak cukup kalau hasilnya tetap sama. Hening. Selalu begitu. Semua kembali ke satu titik, Nadira tidak cukup. Mulai sekarang, lanjut Ibu Rendra, kamu tidak usah keluar rumah dulu. Nadira sedikit mengangkat kepala. Tidak percaya. Bukan larangan, tambahnya cepat. Ini demi kebaikan kamu. Kata-kata itu terdengar seperti perhatian. Namun Nadira tahu ini keputusan. Bukan pilihan. Aku cuma mau kamu fokus memperbaiki diri, lanjutnya. Nadira ingin bicara, ingin menolak, ingin berkata bahwa ia butuh keluar, butuh udara, butuh ruang. Namun tidak ada satupun kata yang keluar. Karena jauh di dalam dirinya, ia mulai percaya bahwa mungkin ia memang butuh diperbaiki. Malamnya, Rendra pulang. Ia terlihat tenang, seperti sudah tahu semuanya. Kamu di rumah aja hari ini? Tanyanya. Nadira mengangguk. Rendra tersenyum kecil. Bagus, katanya. Aku pikir itu yang kamu butuh. Kalimat itu membuat Nadira menelan sesuatu yang pahit. Bukan karena dipaksa, tapi karena ia menyetujuinya. Hari-hari berikutnya menjadi lebih sunyi. Nadira benar-benar jarang keluar. Ia tidak lagi menghubungi siapapun. Tidak lagi membuka dunia di luar rumah. Semua aktivitasnya berputar di tempat yang sama. Rumah, Rendra, Ibu Rendra, dan dirinya yang semakin mengecil. Suatu sore, ia berdiri di dekat jendela. Melihat keluar, orang-orang berjalan, berbicara, tertawa, hidup, dan untuk pertama kalinya, ia merasa seperti orang asing di dunianya sendiri. Tangannya menyentuh kaca, dingin. Aku dulu seperti itu, bisiknya pelan. Namun kalimat itu terasa jauh. Seperti kenangan orang lain, bukan miliknya. Di belakangnya, suara Rendra terdengar. Kamu kenapa di situ? Nadira sedikit terkejut. Enggak, cuma lihat keluar. Rendra mendekat, lalu berdiri di sampingnya. Di luar enggak selalu sebaik yang kamu pikir, katanya pelan. Di sini kamu aman, aman. Kata itu dulu terasa menenangkan. Sekarang, terasa seperti batas. Nadira mengangguk. Iya, namun dalam hatinya, ia tidak lagi yakin. Malam itu, Nadira duduk di kamar. Tanpa lampu, tanpa suara, ia tidak melakukan apa-apa, tidak berpikir, tidak merasa, ia hanya ada. Dan di titik itu, ia hampir menyerah. Bukan pada Rendra, bukan pada Ibu Rendra, tapi pada dirinya sendiri. Karena melawan terasa terlalu berat, dan mengikuti terasa lebih mudah. Aku capek, bisiknya pelan. Kalimat itu keluar tanpa air mata, tanpa emosi. Hanya kosong. Dan untuk pertama kalinya, Nadira tidak lagi ingin melawan. Ia hanya ingin semuanya berhenti. Namun yang tidak ia sadari, di titik paling rendah itu, justru sesuatu mulai terbentuk. Bukan kekuatan besar, bukan keberanian tiba-tiba, tapi kesadaran kecil, sangat kecil, yang mulai bertanya, kenapa aku harus jadi seperti ini? Dan pertanyaan itu akan menjadi awal dari sesuatu yang berbeda. Bab berikutnya akan jadi titik balik. Nadira mulai sedikit sadar ada yang tidak normal. Muncul pemicu kecil dari luar. Rendra mulai kehilangan kontrol sedikit. Dan untuk pertama kalinya, Nadira mulai ingin melawan. Kesadaran itu tidak datang dengan suara keras. Tidak seperti ledakan yang tiba-tiba membuka semuanya. Ia datang pelan, hampir tidak terasa. Hanya sebuah pertanyaan kecil yang muncul di waktu yang tidak tepat. Kenapa aku harus jadi seperti ini? Sejak malam itu, Nadira tidak bisa lagi benar-benar diam. Tubuhnya masih melakukan rutinitas yang sama, masih mengikuti apa yang diminta, masih menjawab dengan tenang. Namun di dalam dirinya, sesuatu mulai bergerak.
Sesuatu yang selama ini tertutup mulai membuka sedikit celah. Pagi itu, ia kembali duduk di meja makan. Rendra berbicara seperti biasa, menjelaskan sesuatu tentang pekerjaannya, sesekali tersenyum. Ibu Rendra juga duduk di sana, mengamati seperti biasa. Semuanya terlihat normal, terlalu normal. Namun untuk pertama kalinya, Nadira tidak langsung menelan semua itu. Ia mendengar, dan berpikir, "Kamu harus lebih fokus lagi," kata Rendra di tengah pembicaraan. "Aku lihat kamu masih sering kosong." Biasanya, Nadira akan langsung mengangguk, menerima, merasa bersalah. Namun kali ini, ia berhenti sejenak. Kosong. Ia mencoba mengingat, apakah ia benar-benar kosong, atau hanya diam. Perbedaannya kecil, tapi terasa penting. Iya, jawabnya pelan. Namun di dalam kepalanya, pertanyaan itu masih berputar. Setelah sarapan, Nadira kembali ke kamarnya. Ia duduk di tepi ranjang, seperti biasa. Namun kali ini, ia tidak langsung tenggelam dalam kekosongan. Ia mencoba mengingat dirinya sebelum semua ini. Ia mencoba mengingat bagaimana ia dulu berbicara, bagaimana ia mengambil keputusan, bagaimana ia tertawa tanpa berpikir apakah itu benar atau salah. Dan semakin ia mencoba, semakin terasa jauh. Namun bukan hilang, masih ada, tipis, sangat tipis. Siang itu, sesuatu kecil terjadi. Hal yang mungkin dulu tidak akan berarti apa-apa. Ponselnya bergetar. Satu pesan masuk, dari Nina. "Aku nggak tahu kamu lagi baik atau enggak, tapi aku kangen kamu yang dulu." Nadira menatap pesan itu lama. Tangannya sedikit gemetar. Bukan karena takut, tapi karena ia tidak tahu harus merasa apa. "Kamu yang dulu." Kalimat itu sederhana, namun langsung menyentuh sesuatu yang selama ini ia hindari. Ia membuka galeri di ponselnya. Foto-foto lama muncul. Dirinya yang tersenyum lepas, bersama teman-temannya. Tanpa ragu, tanpa takut dinilai. Itu, dirinya. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Nadira merasa sesuatu yang jelas. Bukan sedih, bukan marah, tapi kehilangan. "Aku dulu seperti itu," bisiknya pelan. Langkah kaki terdengar dari luar. Nadira langsung mengunci layar, refleks, seperti menyembunyikan sesuatu. Rendra masuk. "Kamu lagi apa?" tanyanya. "Enggak, cuma lihat HP," jawab Nadira. Rendra mengangguk, lalu duduk di sampingnya. Ia mengambil ponsel Nadira, melihat sekilas, lalu meletakkannya. "Kembali, jangan terlalu banyak main HP ya," katanya santai. "Kadang itu bikin kamu makin overthinking." Biasanya, kalimat itu akan langsung diterima. Namun kali ini, Nadira diam sedikit lebih lama. Apakah benar, atau itu hanya membuatnya tidak melihat hal lain? "Iya," jawabnya akhirnya. Namun kali ini, jawabannya tidak sepenuhnya percaya. Malamnya, Nadira kembali duduk sendiri. Tapi tidak seperti sebelumnya. Ia tidak hanya diam. Ia mulai memperhatikan cara Rendra berbicara. Cara Ibu Rendra memberi komentar. Cara setiap percakapan selalu berakhir di satu titik bahwa Nadira harus berubah. Dan untuk pertama kalinya, ia melihat pola itu. Samar, namun nyata. "Kenapa selalu aku?" bisiknya pelan. Pertanyaan itu membuat dadanya terasa berbeda. Lebih penuh, lebih hidup. Bukan karena ia menemukan jawaban, tapi karena ia mulai bertanya. Di luar kamar, Ibu Rendra berdiri di lorong seperti biasa. Namun kali ini, ekspresinya berbeda. Tidak sepenuhnya tenang. "Ada yang berubah," katanya pelan. Di dalam kamar, Nadira berdiri di depan cermin. Namun kali ini, ia tidak langsung menunduk atau menghindar. Ia menatap dirinya sendiri. Lama, sangat lama. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia tidak langsung menyalahkan dirinya. Ia hanya melihat, dan dari tatapan itu, muncul satu hal yang belum pernah ada sebelumnya. Keraguan, bukan pada dirinya, tapi pada semua yang selama ini ia percayai. "Apa semua ini benar?" bisiknya. Dan di saat itu, meski kecil, meski rapuh,
meski belum kuat, Nadira mulai kembali. Sedikit, namun cukup untuk mengubah arah. Perubahan itu masih kecil, hampir tidak terlihat, tapi cukup untuk membuat segalanya terasa berbeda. Nadira tidak tiba-tiba menjadi berani, tidak juga langsung melawan, tapi ia mulai berhenti mengikuti secara otomatis. Ada jeda kecil sebelum ia menjawab, ada pikirannya sendiri yang mulai muncul di antara semua kata yang selama ini ia terima. Pagi itu, seperti biasa, mereka sarapan bersama. Rendra berbicara tentang sesuatu yang Nadira tidak terlalu perhatikan, sementara Ibu Rendra sesekali memberi komentar singkat. Suasana terlihat normal, sama seperti hari-hari sebelumnya. Namun di dalam diri Nadira, ada sesuatu yang tidak lagi sama. "Kamu hari ini di rumah saja ya," kata Rendra tiba-tiba, sambil tetap memandang piringnya. Biasanya, Nadira akan langsung mengangguk, tanpa bertanya, tanpa berpikir. Namun kali ini, ia diam beberapa detik. Sangat singkat, tapi cukup terasa. "Aku mau keluar sebentar," jawabnya pelan. Kalimat itu sederhana, tapi langsung mengubah suasana. Rendra berhenti makan. Ibu Rendra menoleh perlahan. Hening menyelimuti meja makan. "Keluar kemana?" tanya Rendra. "Nggak tahu, cuma mau keluar," jawab Nadira. Ia sendiri terkejut dengan jawabannya. Tidak jelas, tidak terencana, tapi jujur. Rendra menatapnya lama. "Kamu nggak bilang dari kemarin," katanya. Nada suaranya tidak tinggi, tapi ada tekanan yang jelas di dalamnya. Biasanya, Nadira akan langsung merasa bersalah. Namun kali ini, perasaan itu tidak langsung datang. Ia hanya merasa ingin tetap dengan jawabannya. "Aku baru kepikiran sekarang," katanya. Kalimat itu terasa asing di mulutnya sendiri. Ibu Rendra meletakkan sendoknya dengan pelan. "Kamu harus belajar lebih teratur," katanya. "Rumah ini bukan tempat untuk bertindak sesuka hati." Kata-kata itu biasanya cukup untuk membuat Nadira mundur. Namun kali ini, ia hanya menunduk sebentar, lalu mengangkat kembali wajahnya. "Aku cuma keluar sebentar," katanya pelan. Tidak membantah, tidak juga menyerah. Hanya, tetap. Rendra menghela napas. "Kamu lagi kenapa sih akhir-akhir ini?" tanyanya. Pertanyaan itu dulu selalu membuat Nadira ragu pada dirinya sendiri. Namun kali ini, ia justru berpikir, "Aku lagi kenapa?" Ia tidak punya jawaban pasti. Tapi untuk pertama kalinya, ia tidak merasa itu sepenuhnya salah. "Aku cuma pengen keluar," jawabnya lagi. Hening kembali turun, lebih berat dari sebelumnya. Beberapa detik berlalu, lalu Rendra berkata, "Kalau kamu capek, istirahat saja di rumah. Nggak perlu maksa keluar." Kalimat itu terdengar seperti saran. Namun Nadira mulai bisa merasakannya. Itu bukan saran, itu arah. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak ingin mengikutinya. "Aku nggak capek," jawabnya. Pelan, tapi jelas. Rendra menatapnya lama, seolah mencoba membaca sesuatu yang berbeda. Ibu Rendra ikut memperhatikan, kali ini tanpa menyembunyikan ekspresinya. "Kamu berubah," katanya. Nadira menoleh. "Iya," jawabnya singkat. Jawaban itu keluar begitu saja, tanpa dipikir panjang, tanpa rasa takut seperti biasanya. Dan di saat itu, suasana benar-benar berubah. Rendra tidak langsung bicara. Ia hanya menatap Nadira, seolah mencoba mencari cara untuk mengembalikan sesuatu yang mulai lepas. Namun Nadira sudah berdiri. "Aku keluar sebentar," katanya. Tidak menunggu jawaban, tidak meminta izin, hanya memberitahu. Langkahnya terasa berat saat menuju pintu, tapi ia tetap berjalan. Tangannya sempat ragu saat menyentuh gagang pintu, seolah ada sesuatu yang menariknya kembali. Namun kali ini, ia tidak berhenti. Ia membuka pintu dan keluar. Udara luar terasa berbeda, bukan karena tempatnya berubah, tapi karena ini pertama kalinya dalam waktu lama ia benar-benar memilih. Langkahnya tidak jauh. Ia hanya berjalan tanpa arah yang jelas. Namun setiap langkah itu terasa seperti sesuatu yang ia ambil kembali. Dirinya. Sementara itu di dalam rumah,
suasana tidak lagi sama. Ini tidak bisa dibiarkan, kata Ibu Rendra pelan. Rendra diam, wajahnya tegang. Dia mulai tidak terkendali, lanjut ibunya. Rendra menghela napas panjang. Aku tahu, namun kali ini, nada suaranya tidak seyakin dulu. Karena untuk pertama kalinya, Nadira tidak kembali. Bukan secara fisik, tapi secara kendali. Di luar, Nadira berhenti di sebuah sudut jalan. Ia menarik napas panjang. Dadanya masih terasa sesak, tangannya sedikit gemetar, tapi ada satu hal yang berbeda. Ia tidak merasa salah, tidak sepenuhnya. Dan itu cukup. Ia menutup mata sejenak, lalu berbisik pelan. Aku masih di sini. Kalimat itu sederhana. Tapi untuk pertama kalinya setelah sekian lama, itu benar. Bab berikutnya akan makin intens. Rendra mulai lebih agresif mengembalikan kontrol. Ibu mulai menekan langsung tanpa halus. Nadira mulai sadar sepenuhnya pola yang terjadi. Dan konflik akan mulai berubah jadi konfrontasi nyata. Langkah kecil itu ternyata berdampak lebih besar dari yang Nadira bayangkan. Bukan karena apa yang ia lakukan di luar, tapi karena ia melakukannya tanpa meminta izin. Dan itu cukup untuk mengguncang semuanya. Saat Nadira kembali ke rumah, suasana langsung terasa berbeda. Tidak ada suara, tidak ada aktivitas. Rumah itu terlalu tenang, seperti sesuatu sedang menunggu. Rendra duduk di ruang tamu. Diam, menatap lurus ke depan. Ibu Rendra di sampingnya. Tidak bergerak. Nadira berhenti beberapa langkah dari pintu. Ia tahu ini akan terjadi. Kamu dari mana? Tanya Rendra akhirnya. Nada suaranya tenang. Terlalu tenang. Nggak kemana-mana, jawab Nadira pelan. Cuma jalan. Rendra tersenyum tipis. Jalan, ulangnya. Satu kata itu terdengar seperti tuduhan. Nadira tidak menjawab. Ia tidak ingin menjelaskan sesuatu yang bahkan tidak salah. Kamu berubah, kata Ibu Rendra tiba-tiba. Kalimat itu kembali. Namun kali ini, tidak lagi menekan seperti dulu. Nadira hanya menatapnya. Iya, jawabnya. Tidak panjang, tidak defensif. Hanya menerima. Dan justru itu membuat mereka terdiam. Biasanya, Nadira akan menjelaskan, membela diri, atau merasa bersalah. Namun sekarang, tidak. Rendra berdiri perlahan. Ia mendekat, berhenti tepat di depan Nadira. Apa yang kamu cari di luar? Tanyanya. Pertanyaan itu terdengar sederhana. Namun Nadira tahu, itu bukan sekadar bertanya. Ia mencoba mengambil kembali kendali. Nadira berpikir sejenak, lalu menjawab, aku cuma butuh keluar. Rendra menghela napas panjang. Ia mengusap wajahnya, seperti menahan sesuatu. Kamu tahu kan, aku selalu berusaha jaga kamu. Katanya, nada itu kembali lembut, hangat, seperti dulu. Dan aku tahu kamu lagi nggak stabil akhir-akhir ini, lanjutnya. Makanya aku minta kamu tetap di rumah. Kalimat itu, sama seperti sebelumnya. Namun kali ini, Nadira mendengarnya dengan cara yang berbeda. Bukan sebagai perhatian, tapi sebagai batas. Aku nggak merasa nggak stabil, jawab Nadira pelan. Sunyi. Kalimat itu langsung memotong semuanya. Rendra menatapnya. Lama. Seolah tidak percaya. Apa? Tanyanya. Aku nggak merasa seperti itu, ulang Nadira. Ia tidak meninggikan suara. Tidak juga marah. Namun kata-katanya jelas. Untuk pertama kalinya, Rendra tertawa kecil. Bukan karena lucu, tapi karena tidak percaya. Kamu bahkan nggak sadar kondisi kamu sendiri, katanya. Kalimat itu dulu akan langsung membuat Nadira ragu. Namun sekarang, ia hanya diam. Dan dalam diam itu, ia berpikir. Apakah benar? Atau itu hanya sesuatu yang terus diulang sampai ia percaya? Aku tahu apa yang aku rasakan, jawabnya akhirnya. Pelan, tapi tegas. Dan itu cukup untuk membuat semuanya berubah. Ibu Rendra langsung berdiri. Wajahnya tidak lagi tenang. Kamu mulai melawan sekarang, katanya. Kali ini, tidak ada lapisan halus. Tidak ada kata-kata lembut, hanya tekanan yang nyata. Nadira menatapnya.
Aku cuma bicara, jawabnya. Jawaban itu sederhana, namun terasa seperti penolakan. Dan untuk pertama kalinya, mereka tidak bisa langsung mengubahnya. Rendra berjalan menjauh beberapa langkah. Ia mengacak rambutnya, terlihat gelisah. Ini bukan pola yang ia kenal. Ini bukan Nadira yang selama ini ia hadapi. Kamu lagi dipengaruhi siapa? Tanyanya tiba-tiba. Pertanyaan itu keluar cepat, seolah mencari alasan di luar dirinya. Nadira menggeleng pelan. Nggak ada, jawabnya. Jangan bohong, potong Rendra. Kamu nggak akan berubah seperti ini kalau nggak ada yang masuk. Kalimat itu membuat Nadira sadar sesuatu. Selama ini, ia selalu dibuat percaya bahwa semua berasal dari dirinya. Sekarang, ketika ia mulai berubah, itu dianggap karena orang lain. Bukan karena dirinya sendiri. Dan disitulah, ia benar-benar melihatnya. Polanya, jelas. Aku cuma mulai mikir, katanya pelan. Sunyi. Kalimat itu sederhana, namun terasa seperti sesuatu yang besar. Rendra menatapnya tajam. Ibu Rendra terdiam, dan untuk pertama kalinya, mereka tidak langsung punya jawaban. Karena selama ini, Nadira tidak pernah benar-benar berpikir untuk dirinya sendiri. Malam itu, Nadira masuk ke kamar lebih dulu. Ia duduk di tepi ranjang. Jantungnya masih berdegup cepat, tangannya sedikit gemetar. Ia tidak merasa kuat, tidak juga merasa menang. Namun ada satu hal yang berbeda. Ia tidak merasa salah, dan itu cukup untuk membuatnya bertahan. Di luar kamar, suara Rendra terdengar pelan. Kita harus lakukan sesuatu, katanya. Ibu Rendra menjawab dengan suara rendah. Dia mulai lepas. Kalimat itu bukan lagi penilaian, tapi peringatan. Dan di saat itu, permainan benar-benar berubah. Bukan lagi tentang membuat Nadira tunduk, tapi tentang mencegahnya benar-benar bebas. Sementara di dalam kamar, Nadira berbaring dan menatap langit-langit. Pikirannya masih penuh, namun untuk pertama kalinya, ia tidak ingin mematikannya. Ia ingin mendengar, ingin memahami, ingin percaya pada dirinya sendiri lagi. Dan itu adalah hal yang paling mereka takutkan. Bab berikutnya akan jadi puncak konflik. Rendra mulai manipulasi lebih agresif. Ibu mulai menyerang langsung tanpa topeng. Nadira mulai benar-benar melawan. Dan akan ada konfrontasi besar yang menentukan semuanya. Malam setelah percakapan itu, tidak ada yang benar-benar tenang. Bukan hanya Nadira, tapi juga Rendra dan ibunya. Semua berada di tempat yang sama, tapi dengan pikiran yang berbeda. Pagi itu, suasana terasa kaku. Tidak ada sapaan, tidak ada percakapan ringan seperti biasanya. Nadira tetap melakukan rutinitasnya, tapi kali ini tanpa rasa ingin menyenangkan siapapun. Ia hanya melakukan apa yang memang ingin ia lakukan. Rendra memperhatikan dari jauh, lebih diam dari biasanya. Lebih berhati-hati. Kamu nggak mau sarapan? Tanyanya akhirnya. Nadira menoleh sebentar. Nanti, jawabnya singkat. Jawaban itu tidak salah, namun juga tidak seperti biasanya. Rendra menarik napas pelan. Ia berjalan mendekat, berdiri di depan Nadira, mencoba menangkap tatapannya. Kita perlu bicara, katanya. Nada suaranya lembut, sangat lembut, terlalu lembut. Dan Nadira menyadarinya. Ia pernah berada di fase ini. Saat semuanya kembali dibuat hangat. Saat semuanya terasa seperti akan diperbaiki. Namun sekarang, ia tidak lagi langsung percaya. Apa? Tanya Nadira. Rendra duduk di depannya. Aku nggak suka keadaan kita seperti ini, katanya. Aku merasa kamu menjauh. Kalimat itu dulu akan langsung membuat Nadira merasa bersalah. Namun sekarang, ia justru berpikir, menjauh dari apa? Dari siapa? Aku cuma butuh ruang, jawabnya pelan. Rendra langsung menggeleng. Ruang itu bukan solusi, katanya cepat. Kalau kamu butuh sesuatu, kamu harusnya datang ke aku, bukan menjauh. Kata-kata itu terdengar masuk akal. Namun Nadira mulai melihatnya. Itu bukan tentang solusi, itu tentang arah. Arah yang selalu kembali ke satu titik.
Rendra. Aku lagi coba ngerti diri aku sendiri, kata Nadira. Hening. Kalimat itu membuat Rendra terdiam sejenak. Aku bisa bantu kamu, katanya lagi, kali ini lebih pelan. Nadira menatapnya. Dan untuk pertama kalinya, ia melihat sesuatu yang berbeda. Bukan kepedulian, bukan ketulusan, tapi kebutuhan. Kebutuhan untuk tetap menjadi pusat. Aku nggak butuh dibantu, jawabnya. Sunyi. Kalimat itu jatuh pelan, namun terasa berat. Rendra menatapnya lama. Ekspresinya berubah. Tidak lagi lembut, tidak lagi hangat. Aku ini suami kamu, katanya. Nadira mengangguk. Iya, berarti aku punya hak untuk tahu apa yang kamu rasakan. Nadira diam sejenak, lalu berkata pelan. Tahu, bukan berarti mengatur. Boom. Kalimat itu akhirnya keluar. Jelas, tanpa ragu. Dan untuk pertama kalinya, Rendra tidak punya cara cepat untuk membalikkan keadaan. Jadi sekarang aku mengatur kamu, tanyanya. Nada suaranya mulai berubah. Lebih tajam, lebih terbuka. Nadira menarik napas pelan. Iya, satu kata. Dan semuanya runtuh. Rendra berdiri cepat. Kamu kebanyakan mikir, katanya. Selama ini aku cuma jaga kamu. Suara itu lebih tinggi, lebih nyata. Topeng itu mulai retak. Ibu Rendra keluar dari kamar, mendengar suara itu. Ada apa ini? Tanyanya. Rendra menoleh. Dia bilang aku mengatur dia. Ibu Rendra langsung menatap Nadira. Tatapan itu tidak lagi halus. Kamu sudah mulai tidak tahu diri, katanya. Kalimat itu tajam, langsung. Namun kali ini, Nadira tidak mundur. Aku cuma bilang apa yang aku rasakan, jawabnya. Perasaan kamu tidak selalu benar, potong Ibu Rendra. Kalimat itu, yang selama ini selalu menang. Namun tidak lagi. Kalau bukan aku yang tahu perasaanku sendiri, kata Nadira pelan, terus siapa? Hening. Tidak ada yang langsung menjawab. Karena untuk pertama kalinya, pertanyaan itu tidak bisa dipatahkan. Rendra terlihat semakin kesal. Kamu berubah jadi orang yang aku nggak kenal, katanya. Nadira tersenyum kecil, sedih. Tapi tenang, aku juga, jawabnya. Kalimat itu menutup semuanya. Bukan dengan marah, tapi dengan kejujuran. Malam itu, tidak ada lagi percakapan. Tidak ada lagi usaha memperbaiki. Semua kembali ke kamar masing-masing. Namun tidak ada yang benar-benar sama. Di dalam kamar, Nadira duduk sendirian. Ia tidak menangis, tidak juga merasa takut. Untuk pertama kalinya, ia merasa jelas. Tidak sepenuhnya kuat, tidak sepenuhnya yakin. Namun cukup untuk tahu satu hal, aku tidak lagi percaya kamu, kalimat itu ia ucapkan pelan. Untuk dirinya sendiri. Dan itu adalah awal dari akhir. Di luar sana, Rendra duduk di ruang tamu. Wajahnya tegang, ibunya di sampingnya. Kita kehilangan dia, kata ibunya pelan. Rendra tidak menjawab, namun dalam diamnya, ia tahu. Ini bukan lagi tentang mengendalikan. Ini tentang kehilangan. Bab berikutnya akan jadi klimaks. Konfrontasi terbesar antara Nadira, Rendra, dan ibunya. Kebenaran akan terbuka sepenuhnya. Nadira akan mengambil keputusan terbesar. Dan semuanya akan berakhir, tidak seperti yang mereka rencanakan. Malam itu terasa lebih panjang dari biasanya, bukan karena waktu berjalan lebih lambat, tapi karena tidak ada lagi yang ditahan. Tidak ada lagi kata-kata yang dipendam, tidak ada lagi perasaan yang disangkal. Semuanya sudah berada di permukaan, jelas, terbuka, dan tidak bisa ditarik kembali. Pagi datang tanpa suara. Tidak ada yang memulai percakapan. Nadira keluar dari kamar dengan langkah tenang, tidak tergesa, tidak ragu. Rendra sudah duduk di ruang tamu, sementara ibunya berdiri di dekat jendela. Mereka sama-sama diam saat melihat Nadira, seolah menunggu sesuatu yang akan terjadi. Kita harus selesaikan ini, kata Rendra akhirnya, suaranya lebih berat dari biasanya. Nadira berhenti beberapa langkah dari mereka. Ia tidak duduk, ia tidak juga menghindar. Ia hanya berdiri dan menatap keduanya dengan tenang. Iya, jawabnya singkat.
Rendra menarik napas panjang, lalu berdiri. Aku nggak mau semua ini hancur cuma karena kamu lagi nggak stabil, katanya. Kalimat itu langsung jatuh, sama seperti sebelumnya, mencoba menarik semuanya kembali ke satu titik bahwa masalahnya ada pada Nadira. Namun kali ini, Nadira tidak goyah. Aku tidak sedang nggak stabil, jawabnya pelan, tapi jelas. Aku baru mulai sadar. Sunyi langsung memenuhi ruangan. Ibu Rendra menoleh tajam. Sadar apa? Tanyanya. Nadira menatapnya. Sadar kalau selama ini aku terus dibuat merasa salah, bahkan saat aku nggak melakukan apa-apa yang salah. Kalimat itu membuat udara terasa lebih berat. Rendra langsung menggeleng. Kamu memutarbalikkan semuanya, katanya. Aku cuma berusaha menjaga hubungan ini. Dengan membuat aku ragu sama diriku sendiri. Balas Nadira. Rendra terdiam sesaat, lalu suaranya naik sedikit. Kamu yang terlalu sensitif. Kalimat itu, yang selama ini selalu menjadi akhir dari semua percakapan. Namun tidak kali ini. Aku tidak sensitif, kata Nadira. Aku cuma mulai mendengar diriku sendiri. Ibu Rendra melangkah maju. Ini pengaruh dari luar, katanya dingin. Kamu tidak mungkin berubah seperti ini kalau tidak ada yang masuk ke kepala kamu. Nadira menggeleng pelan. Tidak ada siapa-siapa, jawabnya. Aku cuma mulai berpikir, sesuatu yang seharusnya sudah aku lakukan dari dulu. Hening kembali turun, tapi kali ini berbeda. Tidak lagi menekan Nadira, tapi justru menekan mereka. Rendra terlihat semakin gelisah. Ia berjalan beberapa langkah, lalu kembali menghadap Nadira. Jadi sekarang kamu mau apa? Tanyanya. Pertanyaan itu akhirnya keluar. Bukan lagi tentang siapa yang salah. Tapi, keputusan. Nadira menarik napas dalam. Dadanya masih terasa berat, tapi kali ini. Bukan karena takut, lebih karena ini nyata. Aku mau berhenti, katanya. Satu kalimat, namun cukup untuk mengubah segalanya. Berhenti apa? Tanya Rendra cepat. Berhenti jadi seseorang yang terus merasa salah, jawab Nadira. Berhenti menyesuaikan diri sampai aku kehilangan diriku sendiri. Rendra menatapnya tidak percaya. Itu bukan alasan untuk pergi, katanya. Nadira tersenyum kecil. Ini bukan tentang alasan, jawabnya. Ini tentang, aku tidak bisa lagi tinggal seperti ini. Kalimat itu akhirnya jelas. Tidak ada lagi yang disembunyikan. Ibu Rendra langsung berkata dengan nada keras, kalau kamu keluar dari rumah ini, jangan harap kamu bisa kembali. Ancaman itu dilemparkan tanpa ragu. Namun Nadira hanya menatapnya. Aku tidak berencana kembali, jawabnya. Sunyi. Rendra terlihat seperti kehilangan sesuatu. Kamu serius? Tanyanya pelan. Nadira mengangguk. Iya. Tidak ada tangisan. Tidak ada keraguan. Hanya keputusan. Beberapa menit kemudian, Nadira masuk ke kamar. Ia tidak membawa banyak barang. Hanya hal-hal yang benar-benar ia butuhkan. Tidak ada keinginan untuk membawa semua. Karena yang ingin ia ambil bukan benda, tapi dirinya. Saat ia keluar kembali, Rendra masih berdiri di tempat yang sama. Ibunya juga tidak bergerak, seolah waktu berhenti sejak kalimat itu diucapkan. Kamu benar-benar mau pergi, kata Rendra. Nadira menatapnya untuk terakhir kali. Aku sudah lama pergi, jawabnya pelan. Aku cuma baru berani melangkah sekarang. Kalimat itu tidak menyalahkan, tapi cukup untuk menjelaskan semuanya. Ia berjalan menuju pintu. Tangannya menyentuh gagang, dan kali ini tidak ada yang menahannya. Tidak ada suara yang menghentikan. Tidak ada alasan yang membuatnya ragu. Ia membuka pintu dan keluar. Udara luar terasa berbeda, lebih luas. Lebih ringan, namun juga tidak pasti. Nadira berdiri sejenak di depan rumah itu, menatap ke depan tanpa benar-benar melihat apapun. Jantungnya masih berdegup cepat, tapi kali ini bukan karena takut. Ini karena ia hidup. Ia melangkah. Satu langkah, lalu langkah berikutnya. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, ia tidak melihat ke belakang. Di dalam rumah, Rendra duduk perlahan. Wajahnya kosong.
Ibunya berdiri diam, namun kali ini tidak ada strategi, tidak ada rencana. Karena untuk pertama kalinya, mereka tidak bisa menghentikannya. Dan di luar sana, Nadira berjalan tanpa arah yang jelas. Tapi satu hal pasti, ia tidak lagi berjalan untuk orang lain. Ia berjalan untuk dirinya sendiri.